让一生似笑，可笑。竟敢大言不惭！神风步！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Akan Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang kelima. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 4. Kemarin kita sudah melihat kalau orang-orang dari Tanah Suci Taichu telah datang ke Tanah Suci Kekacauan. Orang-orang saat telah meremehkan kemampuan dari para murid dan juga para tetua dari Tanah Suci Kekacauan. Tidak tanggung-tanggung, Tuan Suci juga diremehkan oleh gadis ini. Tujuan mereka kemari adalah untuk memberikan surat kalau mereka ingin melakukan perjalanan bersama para murid Tanah Suci Kekacauan ke Sarang Naga. Tapi sebelum itu mereka ingin mengadakan sparring. Lin Xiaoya pun muncul karena ia kesal orang-orang ini telah meremehkan sektenya. Pertarungan pun sempat terjadi, hanya saja kekuatan Pumitong jauh di atas Lin Xiaoya. Setelah dirinya kalah, Xiaoyun pun tiba. Ia cukup kesal kepada orang-orang ini karena telah melukai juniornya. Namun Xiaoyun tidak mau membuat keributan sampai akhirnya Chun Ji Xiao muncul untuk memanas-manasi situasi. Malah dia yang langsung diserang oleh Xiao Yulong. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wan Yang Hui menganggap kalau pertarungan sudah usai, jadi dirinya pun ingin pergi dari sini. Hanya saja Xiaoyun menghentikan mereka karena bagaimanapun pertarungan masihlah belum usai. Karena dia harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Berhubung ia tidak memiliki banyak waktu, Xiaoyun pun meminta Pumitong dan juga Xiao Yulong untuk bertarung langsung dengan dirinya. Keterkejutan dari para tetua telah membuat Xiaoyun mendapatkan poin pencerahan. Berhubung Xiaoyun telah berani meremehkan Tanah Suci Taichu, jadi Wan Yuhi meminta para muridnya untuk memuaskan Xiaoyun. Bagi para tetua, seharusnya kekuatan yang Xiaoyun miliki masih sedikit di bawah Xiao Yulong. Sedangkan bagi Wan Yuhi, kedua muridnya itu harus bekerjasama agar pertarungan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Sayangnya, Pumitong menolak karena ia cukup percaya diri bisa mengalahkan Xiaoyun seorang diri. Padahal Wan Yuhi sudah memberikan peringatan, tapi Pumitong tidak mendengarkannya. Ia langsung saja menyerang Xiaoyun. Dalam pertarungan itu, serangan yang Pumitong lancarkan bukanlah apa-apa bagi abang Xiaoyun. Ia bahkan bisa dengan mudah melancarkan serangan balik kepadanya. Melihat juniornya itu diperlakukan seperti ini, membuat Xiao Yulong menjadi begitu marah. Tapi bagi Xiaoyun ini tidaklah masalah. Wajar dia berkata seperti itu karena mereka sudah meremehkan Tanah Suci Kekacauannya. Lin Xiaoya meyakini kalau seniornya pasti bisa menang dengan mudah. Xiaoyun pun mulai menerapkan 9 tinju putaran hegemoni yang sebelumnya ia pelajari. Namun kali ini ada yang berbeda sebab Xiaoyun telah meningkatkan teknik itu ke tingkat kedua. Namun Tuan Suci tidaklah membenarkan hal itu, karena bagaimanapun Xiaoyun seharusnya belum bisa menguasai keterampilan tempur ini. Xiaoyun meminta sistem untuk meningkatkan pemahaman teknik tangan Tai Chi agar ia bisa dan cepat menguasainya. Bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, mereka pun menganggap kalau saat ini Xiaoyun telah mempelajari teknik tersebut di pertarungan langsung. Xiaoyun terus mempelajari hal ini sampai akhirnya ranahnya naik ke tingkat kedua. Bagi Tuan Suci, ini adalah perkembangan yang bagus. Sedangkan bagi Xiao Yulong, tingkat kedua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Serangan cepat yang Xiao Yulong lancarkan dan mudah diatasi oleh Xiaoyun. Melihat apa yang terjadi membuatnya semakin marah dan akan mempercepat pergerakannya. Namun Xiaoyun tidak takut dan akan meladeninya. Xiao Yulong mengakui kalau kekuatan Xiaoyun memang sangatlah hebat. Tapi ini tidak bisa dibandingkan dengan dirinya yang memiliki tubuh ilahi petir. Dan pergerakan cepat yang ia lakukan, Xiao Yulong yakin Xiaoyun tidak akan bisa mengimbanginya. Hanya saja Xiaoyun dan mudah melepaskan tinju manja kepadanya. Xiaoyun pun memintanya untuk tidak sombong lagi, akan tetapi Xiao Yulong malah menjadi semakin marah saja.
Xiaoyun akan meladeninya. Ia pun meminta sistem untuk melepaskan larangannya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yulong menyadari kalau tubuh ilahinya jauh lebih kuat daripada tubuh panah Xiaoyun. Sedangkan Xiaoyun yang telah melepaskan larangannya bisa bergerak dan cepat mengimbangi Xiao Yulong. Para tetua kembali terkejut karena badai ilahi yang Xiaoyun tunjukkan telah menandakan kalau dirinya telah berhasil menembus level ketiga. Total kekuatan tempurnya kini mencapai 400.000. Wan Yuhi menjadi begitu panik, terlebih lagi kecepatan Xiao Yulong dan mudah diimbangi oleh Xiaoyun. Tidak hanya mengimbangi saja, Xiaoyun perlahan-lahan mulai mengambil alih jalannya pertarungan. Setelah memberikan beberapa tinjuan kepadanya, Xiaoyun ingin Xiao Yulong sadar kalau perkataannya yang telah meremehkan kekuatan dari Tanah Suci Kekacauan adalah kesalahan yang besar. Ini merupakan peringatan bagi Xiaoyun agar mereka tidak pernah lagi meremehkan kemampuan Tanah Suci Kekacauan. Di saat Xiaoyun hendak melepaskan serangan terakhir, Wan Yuhi segera menghentikan semua itu dan meminta pertarungan segera dihentikan. Akan tetapi, Xiaoyun mulai menggunakan 9 putaran tinju hegemoni untuk bisa menghancurkan pertahanan itu. Ia sama sekali tidak peduli dan perkataan tetua Wan Yuhi yang menghentikan pertarungan ini. Sampai akhirnya ia pun mengakui kekalahan mereka, barulah Xiaoyun menghentikan serangannya kepada Xiao Yulong. Jika sampai tinju ini mengenainya, maka sudah dipastikan Xiao Yulong akan lockout dari dunia itu. Wan Yuhi mengakui kalau Xiaoyun memang adalah murid yang sangat hebat. Tidak heran mengapa dia disebut sebagai anak dewa. Bahkan Xiaoyun bisa memasuki ranah keempat di wilayah terlarang di usia yang masih muda. Xiao Yulong merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh gurunya. Karena pertarungan tadi hanya untuk mengetes apakah Xiaoyun memang sehebat itu atau tidak. Sistem memberikan selamat kepada Xiaoyun karena ia telah menyelesaikan tugas tanpa batas. Dan begini dia pun bisa mendapatkan 9 poin pencerahan. Setelah semua masalah ini selesai, Wan Yuhi pun membawa kedua muridnya untuk kembali. Hanya saja Xiao Yulong masih penasaran mengapa Xiaoyun yang masih berada di tubuh panah bisa mencapai wilayah 4 alam terlarang dengan begitu mudah. Wan Yuhi mengakui kalau Xiaoyun memang adalah manusia panah. Kemungkinan Tuan Suci telah memberikan pil pencerahan kepadanya untuk bisa mengalahkan mereka dan juga pergi ke sarang naga. Selama Xiaoyun memasuki sarang naga yang sebenarnya, maka Wan Yuhi meminta kedua muridnya untuk langsung saja menghabisi Xiaoyun. Meskipun saat ini dia sudah berada di ranah alam 4 wilayah, tapi itu semua adalah batasan dari tubuh panahnya. Wan Yuhi meyakini kalau Xiaoyun tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Di sisi lain, Feng Tian dan juga Xiaoyun kembali memancing. Feng Tian lalu menanyakan perasaan muridnya tentang pertarungan sebelumnya. Feng Tian pun meminta Xiaoyun untuk tidak berpuas diri dulu karena bagaimanapun Tanah Suci Taichu masih memiliki murid yang menggunakan ruang dan waktu. Tapi Xiaoyun tetap yakin dan kekuatan yang dia miliki. Feng Tian mencoba untuk memintanya agar tidak besar kepala. Karena tubuh waktu dan ruang memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu begitu mudah. Kekuatan hukum ini tidak dapat dikuasai oleh orang sembarangan. Itu jugalah keunggulan dari tubuh tertinggi. Xiaoyun penasaran apakah yang harus dirinya lakukan. Feng Tian mengakui kalau bertarung dan pemilik tubuh ruang dan waktu bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki kelemahan. Xiaoyun pun meminta kepada gurunya untuk diajari cara mengalahkannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika yang suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.